Selamat datang semuanya. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan masuk ke dalam materi terakhir untuk Macromedia Flash. Jadi materi terakhir di sini itu dimaksudkan dengan materi movie clip. Jadi movie clip di sini dimaksudkan ketika kita membuat sebuah animasi, animasi itu akan kita kompres menjadi frame yang sedikit, tapi dia nanti akan berulang-ulang. Contoh misalkan kita membuat sebuah animasi dengan durasi frame sebanyak 300. Dalam movie clip, kita nggak harus buat si objek ini sampai 300 frame, tapi kita hanya buat cukup sampai 20 atau mungkin 30 frame saja. Tapi di dalam hal tersebut, nanti animasi itu yang kita buat, dia akan cara terus-terusan berulang atau looping. Nah, itu adalah fungsi dari movie clip. Jadi biar kita nggak terlalu capek ya untuk buat animasinya. Itu penjelasan sederhana tentang movie clip. Jadi langkah pertama yang perlu kita siapkan adalah kita akan membuat sebuah lembar kerja baru untuk flash dokumen. Oke, jadi objek movie clip itu bisa apa aja ya? Contohnya seperti mobil dengan bannya yang berputar-putar ataupun objek-objek yang lainnya. Untuk contoh di sini kita akan menggunakan sebuah objek kupu-kupu. Kita akan buat objek yang sederhana dulu. Kita bisa gunakan oval tool. Nah, di sini perlu kita perhatikan juga untuk pengaturan warnanya. Kita sesuaikan saja. Misalkan kita gunakan warna hijau. Nah, jadi untuk objek kupu-kupu di sini bukan berarti kita langsung buat satu objek kupu-kupu langsung jadi ya, tidak. Tapi yang kita perlukan adalah kita buat terlebih dahulu sayap sebelah kirinya dulu. Oke, untuk caranya kita buat seperti ini, oval. Baik, kita bisa atur dulu tata letaknya menggunakan Free Transform Tool. Jadi Free Transform Tool di sini dia berfungsi sebagai pengaturan ukuran ataupun tata letak juga bisa. Oke, kita anggap seperti itu. Langkah selanjutnya, kita bisa copy paste atau duplikat objek satu di sini dengan tekan tombol Ctrl plus D. Nanti dia akan ada dua, kita simpan di bawahnya. Nah, setelah seperti ini kita bisa atur tata letaknya menyerupai sebuah objek kupu-kupu atau sayap kupu-kupu. Oke, seperti itu. Kita simpan dia, cocokkan. Iya. Nah, ini perlu kita sedikit atur lagi ya. Untuk pengaturannya bisa kita gunakan selection tool untuk membuat sayapnya lebih lebar. Nah, perhatikan di sini ketika kursornya itu di bawahnya ada kotak. Ketika kita simpan di bagian garisnya, maka dia akan menjadi sebuah kurva. Nah, kurva di sini berfungsi untuk membuat objeknya itu menjadi sedikit lebih besar atau lebih kecil. Contoh, kita akan buat dia sedikit lebih besar. Ya, seperti itu. Dengan bagian bawahnya juga kita atur. Ya, kita anggap selesai untuk objek satu dulu. Nah, untuk lebih cantiknya lagi, kita bisa gunakan motif. Nah, untuk motifnya juga sama, kita gunakan oval tool saja biar lebih mudah. Nah, untuk motifnya kita gunakan warna lain. Kita buat polka dot aja ya, biar lebih mudah. Oke, seperti itu. Kita buat sembarang. Ini nggak harus polka dot ya, bisa gunakan kotak ataupun bintang ataupun yang lainnya, itu terserah bebas. Oke, ini sudah jadi satu objek, tapi perlu kita perhatikan di sini. Jadi ketika kita pindahkan objek kupu-kupu, maka dia akan bolong seperti ini karena objek yang kita buat tadi belum menyatu dengan si latarnya atau dasarnya. Jadi perlu kita perhatikan. Jadi untuk membuatnya ini kita perlu group dulu atau kita tekan Ctrl plus G. Nanti dia akan menjadi satu kesatuan. Ya, seperti ini. Jadi ketika kita pindahkan, dia tetap menyatu. Oke, untuk langkah selanjutnya kita klik kanan. Nah, di sini terdapat convert to symbol. Ini untuk menggunakan fungsi dari movie clip itu sendiri. Kita klik movie convert to symbolnya. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan yang dapat kita gunakan. Yang pertama ada movie clip, button ataupun grafik. Nah, jadi yang kita pilih adalah bagian movie clip. Nah, untuk namanya bebas, kita bisa masukkan di sini kupu-kupu. Kemudian registrationnya kita pilih di bagian paling tengah. Nah, jadi registration di sini berfungsi untuk tata letaknya. Kita simpan dia di bagian paling tengah. Kemudian, oke. Nah, selanjutnya perhatikan di sini dia sudah menjadi bagian movie clip. Nah, perhatikan di scene 1 di sini. Jadi scene 1 di sini berfungsi sebagai timelinenya. Jadi ketika kita klik dua kali di bagian objek yang sudah kita buat movie clip di sini,
maka nanti di bagian paling atas dia muncul sebuah tulisan atau sebuah nama kupu-kupu. Nah, kupu-kupu di sini merupakan objek movie clip yang sudah kita buat tadi. Oke, jadi perlu diperhatikan di sini. Jadi jangan sampai ketika kita mengedit kita berada di bagian scene 1 seperti ini. Itu salah. Kalau berada di scene 1 berarti dia di timeline normal. Dalam artian ketika kita membuat animasi sebanyak durasi 300 frame berarti kita harus bikin sampai 300 frame. Nah, berbeda ketika kita menggunakan bagian movie clip, yaitu dengan klik 2 kali pada objek yang sudah kita convert to simbol tadi. Klik 2 kali, maka secara otomatis kupu-kupu di sini dia akan muncul. Nah, kita mengedit di bagian kupu-kupu di sini, bukan di bagian scene 1. Jadi sangat perlu diperhatikan ya untuk penggunaannya. Oke, di sini kita bisa mengatur bagian layarnya. Yang pertama di sini untuk layar 1 kita gunakan sebagai objek kiri atau sayap kiri. Nah, untuk sayap kanan jangan lupa ya, di dalam satu layar itu hanya boleh mengandung satu objek aja. Berarti kita insert layar dulu. Nah, kita layar kedua kita berikan nama sebagai sayap kanan. Oke, untuk sayap kanan kita bisa copy bagian sayap kiri. Kita copy, simpan di bagian layar kanan, kemudian paste. Jangan lupa ya, satu layar itu satu objek. Perhatikan di sini, ketika kita klik kiri dia muncul di bagian sayap kiri. Di bagian kanan dia ada di bagian kanan. Kita cocokkan dulu. Nah, kemudian kita perlu atur untuk letaknya. Nah, untuk letaknya itu kita bisa klik bagian modify, kemudian transform. Di sini kita bisa pilih flip vertikal atau horizontal. Ya, dengan pilih flip horizontal maka dia secara otomatis akan berubah seperti sesuai ketentuan yang akan kita buat. Oke, untuk selanjutnya bisa kita buat objek badannya. Jangan lupa kita insert layer baru lagi, layar ketika kita berikan nama sebagai badan. Nah, untuk badan di sini kita gunakan oval saja biar lebih mudah. Kita membuat skemanya seperti kupu-kupu. Oke, untuk selanjutnya kita bisa gunakan pencil tool untuk membuat antenanya. Ya, cukup buat satu saja. Kemudian kita duplikat. Jangan lupa modify, transform, kita pilih flip horizontal. Kemudian kita simpan dan cocokkan dia di bagian sebelah kanan. Oke. Ini untuk kanan, ini untuk kiri, dan ini untuk badan. Badan berarti keseluruhan yang ada di bagian badannya. Nah, tadi seperti saya bilang untuk movie clip di sini sebagai durasinya itu sedikit, dalam artian dia akan looping secara terus-menerus. Jadi kita nggak perlu terlalu membuat secara banyak ya untuk frame-nya. Bahkan meskipun kita gunakan sampai 20 frame itu juga cukup, atau 15. Kita gunakan 15 saja biar lebih mudah. Insert frame, dan insert frame. Nah, jadi untuk movie clip di sini dia akan menggerakkan sayap kiri dan sayap kanannya. Jadi seolah-olah dia itu terbang ya. Nah, untuk langkah selanjutnya berarti kita tinggal memberikan efek sayapnya ini seakan-akan dia mengepakkan sayapnya. Oke, kita bisa gunakan per 3 frame atau per 5 frame bebas untuk mengaturnya. Insert keyframe. Oke, untuk sayap kiri kita gunakan pre-transform tool untuk mengaturnya. Nah, perhatikan di sini untuk titik bagian tengahnya. Nah, untuk titik bagian tengah di sini kita perlu pindahkan dulu ke bagian sebelah paling kanan atau dekat dengan badannya. Oke, ketika sudah, ini terbuka lebar ya. Jadi untuk frame selanjutnya di frame 5 kita perlu mengecilkan sayapnya. Ya, seperti itu. Untuk bagian kanan juga sama. Kita insert keyframe. Kemudian bagian titik tengahnya jangan lupa kita simpan di bagian sebelah kiri, dekat dengan bagian badannya. Samakan dengan bagian sebelah kiri juga. Iya, jadi terbuka, tutup, terbuka, tutup. Nah, untuk selanjutnya sama, untuk frame 10 ataupun frame 15 kita tinggal samakan saja. Ini bisa kita copy ya untuk frame-nya. Kita copy frame, kemudian simpan di bagian 10. Kemudian paste frame. Iya, dia terbuka. Ini juga sama, kita copy saja biar lebih mudah, biar kita nggak harus ngatur-ngatur lagi. Kemudian paste frame. Untuk yang terakhir sama, kita copy saja, simpan di bagian tengah-tengah.
kemudian paste. Ini juga kita copy, kemudian paste. Itu cara lebih cepat ya. Kalau kalian memang ingin membuatnya secara manual dengan insert prime, insert keyframe lagi, itu gak apa-apa, gak masalah. Jadi saya memberikan cara yang lebih untuk mudah dipahami. Jadi ini terbuka, tutup, terbuka, kemudian di sini tutup, berarti di akhir dia harus terbuka. Nah, untuk terbuka di sini berarti kita perlu copy bagian yang terbuka. Kita copy, simpan di sini. Paste, di bagian akhir juga harus kita copy, kemudian kita pastekan. Oke, jadi ini sudah menjadi bentuk kupu-kupu. Ya, seperti itu untuk konsep movie clip, jadi dia akan secara terus-terusan mengulang. Nah, setelah kita selesai mengedit di bagian kupu-kupu, kita perlu kembali lagi ke scene 1. Nah, di sini dengan layar 1, berbeda dengan tadi ya, ketika kita klik objeknya, dia masuk ke kupu-kupu dengan beberapa bagian layar. Nah, untuk scene 1 di sini, kita bisa atur bagian nama layarnya. Nah, kita bisa tambahkan, misalkan namanya menjadi sebuah kupu-kupu. Oke, jadi untuk movie clip sebenarnya cukup sederhana. Nah, ketika kita memberikan frame dengan durasi misalkan lebih banyak dari yang tadi kita buat, tadi kan kita membuat sampai 20 ya. Nah, misalkan kita di sini mau gunakan 100 atau kita mau gunakan teknik motion guide. Jadi ketika itu kupu-kupunya akan mengikuti jalur yang kita buat. Oke, kita atur dulu. Jangan lupa titik tengahnya kita simpan di tengah dulu biar lebih mudah. Oke, kita sekarang masukkan teknik motion guide. Misalkan kita buat sampai 80 frame. Insert frame, kemudian cut motion twin, di sini kita tambahkan head motion guide. Untuk motion guide-nya kita buat jalur sesuai yang kita inginkan. Oke, untuk layar 1 di bagian awal. Untuk di bagian frame 80, dia harus ada di bagian garis finish. Ya, seperti itu. Jadi dia akan mengikuti jalur yang sudah kita buat. Nah, perlu diperhatikan juga di sini untuk ketika kita apply dengan Ctrl plus Enter, dia posisinya masih ke bagian paling atas. Nah, ini perlu kita atur agar si kupu-kupunya itu mengikuti arah jalan yang kita buat. Nah, dengan cara kita bisa mengaturnya terlebih dahulu. Untuk letaknya, kita bisa simpan dia ke bagian, ya kepalanya ke bagian jalur. Kemudian kita bisa atur di sini, di bagian di mana saja ya, di bagian tengah ataupun di bagian sedikit lebih kiri atau kanan. Yang penting jangan di bagian awal. Nah, di sini di bagian paling bawah, di bagian properties itu terdapat sebuah aksi. Aksinya di sini ada orient to path. Dalam artian dia bakal berorientasi ke dalam jalur yang kita buat. Nah, untuk orient to path di sini bisa kita checklist, maka dia akan mengikuti jalur yang kita buat. Oke, kita apply. Ya, seperti itu konsepnya. Mungkin jalurnya sedikit lebih ini ya. Mungkin nanti bisa buat sedikit lebih berbeda untuk jalurnya. Oke, kita coba buat sedikit berbeda jalurnya. Gak hanya bisa menggunakan pensil tool ya, kita bisa gunakan oval juga. Oh iya, ada warna dasarnya perlu kita hilangkan dulu. Warna dasar kita hilangkan. Oke, jangan lupa kita harus buat bagian awal garis dan akhir garis. Kita gunakan eraser untuk menghapus tepian yang ada. Oke, untuk di awal dia di sini dan misalkan awal di sebelah atasnya biar kita gak usah ngatur lagi. Di bagian bawah dia berada di bagian akhir garis. Iya, dia akan mengikuti jalur yang kita buat. Contohnya seperti itu. Oke, dengan objek lingkaran tadi, maka si kupu-kupunya akan melingkar mengikuti jalur yang kita buat. Kurang lebih seperti itu ya untuk movie clip. Nah, untuk minggu depan nanti akan ada pembahasan sedikit tentang tugas akhir sebagai referensi yang akan kalian gunakan nanti. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih.